Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Grayson Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas ya untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas untuk PP Coin, sama satu lagi kita akan bahas untuk App Coin. Jadi thank you banget teman-teman yang udah request di kolom komentar channel YouTube kita. Jadi pembahasan kita akan mulai dulu dari PP ya. Hari ini PP diperdagangkan di kisaran level 0,12 rupiah teman-teman. Dari harga pertama kali di listing sampai dengan harga all time high-nya PP sudah naik hampir 14 ribuan, teman-teman. 14.000%. Ya, ini kenaikan yang sangat fantastis untuk sebuah meme token dengan tema kodok, ya, sebuah produk meme yang memang cukup rame di era 2000-an, teman-teman. Jadi kalau kita lihat PP hari ini sudah mencapai maksimum supply-nya, yaitu sebanyak 420 triliun token, teman-teman, dan sudah full ya maksimum supply. Dan maksimum supply bertepatan sama all time high. Itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa, karena biasanya sebuah token ketika mencapai all time high-nya justru mengalami inflasi yang lumayan, teman-teman. Tapi kita juga ada sering bahas ya di channel ini, dan beberapa video juga kita sudah posting tentang potensi-potensi yang bisa terjadi pada PP, teman-teman. Dan menurut saya cukup berlebihan sih sebuah meme token yang sebenarnya tidak punya use case seperti ini, justru malah dibinati oleh pasar. Nah, teman-teman, ada beberapa perilaku pasar yang sebenarnya kita bisa untuk lihat ya. Jadi, yang pertama adalah PP itu bukan sebuah project yang punya fundamental. Artinya, use case kegunaan dari token ini sebenarnya nggak ada, teman-teman. Tapi harganya kok bisa naik. Nah, ini kan bikin ya orang-orang kayak berpikir seperti ini, teman-teman. Buat apa belajar fundamental crypto, belajar tentang supply, kemudian belajar tentang tokenomic sebuah token, kegunaan, use case teknologi yang di belakangnya, kalau ada token-token yang sebenarnya nggak punya kegunaan, tapi harganya bisa naik lumayan tinggi, teman-teman. Jadi ini masih menimbulkan pertanyaan. Nah, pasar itu sebenarnya lebih banyak bersifat tidak logis, teman-teman, atau irasional kita bilang ya. Kenapa? Karena orang-orang membeli dengan emosi, dengan perasaan, dengan greedy, teman-teman. Nah, contoh nih, teman-teman misalkan ya suka otomotif, suka motor, teman-teman. Kalian lihat motor keren, ya kan, motor keluaran terbaru lah, merek apa, entah itu, teman-teman. Dan kalian merasa, wah kok keren ya kayaknya punya motor itu. Nah, biasanya orang-orang membeli itu karena keren, teman-teman, karena pengen dilihat oleh orang lain, pengen ya bisa dibilang mendapatkan pujian dan lain sebagainya. That's why mereka beli. Padahal sebenarnya ya motor fungsinya buat apa sih? Buat memindahkan satu manusia ke tempat yang lain. Kan itu aja fungsi motor sebenarnya, teman-teman. Tapi orang bisa beli dengan harga mahal karena dia suka. Ya, dan suka itu sifatnya sangat-sangat subjektif, sangat-sangat emosional, teman. Nah, itu pun terjadi juga di market kripto, di mana akan ada momentum di mana narasi atau sentimen berita itu dimainkan, sehingga itu bisa membangkitkan emosi dari pasar, membuat orang-orang yang sebelumnya logis menjadi tidak logis karena silau melihat kenaikan dari harga. Nah, itu pun yang terjadi pada PP belakangan ini. PP naik lumayan signifikan, teman-teman. Padahal kalau kalian kunjungi mereka punya platform ya, Twitter, itu tidak terlalu banyak ada sentimen ataupun ada berita secara fundamental dari tokennya. Contoh nih, PP melakukan burning. Nggak ada berita seperti itu. Mereka seperti biasa ngepost meme aja, teman-teman, tapi harganya bisa melonjak sangat signifikan. Ya, karena orang tidak melihat fundamentalnya dari meme token, ya, karena memang nggak ada, teman-teman. Tapi orang kayak lihat dari price action, dari harganya, dari teknikalnya, sehingga ini menimbulkan FOMO ya teman-teman pada market. Apalagi beberapa kali PP kemarin itu mengalami atau menjadi top gainer di masing-masing exchange. Jadi baru buka exchange paling depan kalian bisa lihat tuh, wow ini top gainernya PP naik ratusan persen. Nah, orang tertarik buat masuk. Dan ya syukur teman-teman, mungkin teman-teman ada yang banyak udah cuan dari token-token seperti ini, teman-teman create keuntungan yang sangat besar ya, congrats buat kalian. Dan ini sekaligus juga mematahkan bahwa trading itu harus menguasai fundamental. Ya,
Ini adalah faktor yang kita tidak bisa uh, bayangkan teman-teman, di mana faktor emosional itu menjadi faktor paling besar sebenarnya dibandingkan dengan faktor yang rasional. Tapi tetap aja pasti akan terjadi pertentangan teman-teman, di mana para edukator selalu akan mengajarkan kita buat trading, cari token yang punya fundamental jelas, teman-teman, fungsinya jelas. Kenapa? Karena fundamental itu bisa membantu kita dalam hal mengambil keputusan, serta kalau kita hold sebuah token dengan fundamental yang bagus, kita lebih tenang secara psikologi. Itu penjelasan sederhananya. Namun, realita di market, kadang market tidak logis. Dan memang akan ada momentum-momentum seperti ini. PP bisa naik sampai ribuan persen, teman-teman, dalam waktu beberapa minggu saja. Jadi, ya itu. Selain itu, faktor yang lain, PP juga didorong dengan narasi meme token. Kenapa? Karena Elon Musk sendiri, yaitu Doge Father, ya, dia adalah pemilik atau dia memiliki sejumlah Doge, teman-teman, dan menjadi pemimpin dari komunitas Doge ya. Di Twitter, Elon Musk itu digadang-gadang bakalan menggunakan Doge sebagai use case atau memiliki use case di aplikasi X atau Twitter. Jadi teman-teman nanti bisa donasi, bisa melakukan transaksi pakai kripto. Ya, orang-orang sih berspekulasi Doge, tapi belum ada pernyataan resminya, teman-teman. Jadi ini masih semacam spekulasi yang terjadi pada market dan cukup bikin hype. Ingat, yang dipakai Doge bukan PP, teman-teman. Tapi ya PP ikutan karena narasi meme token. Nggak cuma PP, tapi juga meme token yang lain. Jadi ya itu, sebenarnya tidak ada penjelasan yang logis tentang kenaikan dari PP. Narasi juga tidak terlalu banyak. Nah, saat ini pemegang PP terbesar itu ada di wallet dari Binance sama OKX yang mendominasi. Kalau kita perhatikan dari Etherscan memang betul. Ya, Binance menguasai sampai 20% dari kepemilikan Doge. Dan kalau kalian perhatikan dari analitiknya atau dari statistiknya, di sini kita bisa melihat akumulasi cukup masif terjadi pada PP ya sejak Mei 2023 kemarin. Terus diakumulasi sampai di Februari 2024. Teman-teman. Dan begitu juga yang terjadi pada OKX wallet ya. Kondisi dari market itu sangat-sangat labil, sangat-sangat fluktuatif, teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di sini mayoritas dia memang dipegang oleh exchange, teman-teman. Exchange. Dan tentunya kita nggak bisa melacak nih berapa jumlah kepemilikan dari setiap pengguna untuk token PP sendiri. Tapi kalau menurut saya sih, biasanya kalau sebuah token udah dipegang oleh exchange, ya rata-rata retail yang pegang, teman-teman. Itu. Jadi ya itu tentang PP. Ya, jadi kalau kita perhatikan PP saat ini sudah listing di hampir semua exchange ya, teman-teman. Dia udah ada di Binance, OKX, Bybit. Yang belum sih di Coinbase. Kayaknya sih nggak akan listing di Coinbase, teman-teman. Ya, kenapa? Karena jatah tokennya udah 100% nih. Ya kan, kalau sebuah token project mau listing, biasanya dia ngasih kayak sebagian kecil gitu jumlah, teman-teman dibagikan kepada exchange yang mau melisting token tersebut. Hingga ya itu bisa menimbulkan kesempatan buat pemilik token atau pemilik project untuk bisa listing di exchange yang besar dan mendapatkan likuidasi yang lebih banyak. Itu dari PP. Kalau kita lihat untuk pergerakan secara teknikal, PP bisa dibilang sudah mengalami lonjakan yang tinggi, all time high, teman-teman. Dan saat ini ya kita lagi dalam tahap korektif ya. Pergerakan PP cenderung sideways. Di sini dia udah mentok, teman-teman, dan kemungkinan masih bakalan mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Mungkin membutuhkan beberapa waktu, teman-teman, beberapa bulan maybe untuk koreksi pada PP ya. Dan ini tentunya kalau kita perhatikan cukup resiko kalau teman-teman mau masuk atau ngejar PP di harga saat ini. Ada resistance atau support yang dekat pada PP yaitu di kisaran 0,00000410 sebagai area support yang paling dekat buat PP. Dan ini pun juga cenderung support yang belum terlalu kuat karena di level tersebut belum terlalu banyak terjadi retest pada harga PP. Jadi teman-teman yang mau masuk ke PP bisa note level support tersebut, teman-teman. Tapi harus waspada juga sama kenaikan yang sudah lumayan tinggi. Kalau opini saya pribadi,
Ya, meme token kan sekarang banyak tuh yang baru. Bahkan ada token namanya WIF, teman-teman. Nah, itu lagi booming. Jadi meme token itu paling bagus sih sebenarnya kita beli dan hold. Kemudian kita ya berikan market kesempatan untuk menentukan harganya di mana. Ya, karena kalau kita biasanya ngejar meme token, umumnya kita akan beli di pucuk, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah udah lama di market ya, teman-teman tentunya udah tahu hal-hal seperti itu. Jadi ketika dia harganya sideways, biasa-biasa aja, belum ada pergerakan, teman-teman buy dan lupakan. Ya, kalau harganya naik ya syukur, kalau nggak pun juga nggak masalah, teman-teman. Jadi nominal uang yang kalian masukkan ke token-token tersebut ya harus kalian kondisikan ya, jangan terlalu berlebihan, jangan sampai mempertaruhkan seluruh aset kalian di satu hal yang tidak pasti dan juga punya resiko yang sangat tinggi, apalagi secara fundamental juga clearly tidak ada, teman-teman. Jadi itu, PP level supportnya di level tersebut. Dan level support yang kuat itu masih jauh, ada di 0,0-nya 5 kali 1666. Itu level support yang paling kuat buat PP. Jadi yaitu dibandingkan dengan melirik PP, saya rasa masuk ke token-token yang baru listing, artinya yang market cap-nya kecil, cenderung lebih berpotensi buat kalian cuan. Tentunya dengan money management yang kalian sudah bisa sepakati ya teman-teman, atau yang sudah bisa kalian tafsirkan kira-kira oke, kalau kita loss sekian kita nothing to lose, teman. Jadi kayak gitu. Buat PP ya gitu udah naik terlalu tinggi. Sekarang kita akan bahas ya untuk PP, ApeCoin teman-teman. ApeCoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 29.700. Pergerakannya koreksi 7% ya. ApeCoin ini adalah token yang diciptakan dari Bored Ape. Ya, teman-teman tahu NFT yang terkenal itu dengan gambar monyet membosankan, dengan wajah bosan ya teman-teman. Nah, itu dia bikin token. Awalnya token ini nggak punya kegunaan. Tapi belakangan ada narasi terkait dengan penciptaan use case dari Ape Token, teman-teman. Ape Token atau ApeCoin ini sudah melakukan voting sama DAO mereka. Dan mereka berambisi untuk menciptakan semacam produk ya. Produk terbaru mereka yaitu Ape Chain, teman-teman. Jadi ini adalah berita yang sebenarnya bagus ya untuk komunitas, teman-teman. Jadi Bored Ape Creator dari Yuga Lab itu sudah melakukan voting dengan pemilik DAO, dengan pemilik ApeCoin di DAO mereka, di komunitas mereka, teman-teman. Dan mereka dikabarkan akan membangun blockchain mereka sendiri. Ini lebih tepatnya adalah blockchain layer ketiga. Nah, ini beritanya, teman-teman. Dulu. Nah, ini ApeCoin potensi meningkatkan ekosistem NFT, baik secara tata kelola ataupun utilitas. ApeCoin melayani berbagai fungsi dalam dunia aplikasi. Ini rencananya ya, akan menyediakan banyak fungsi dalam layanan aplikasi, baik game ataupun juga NFT yang dibangun di Yuga Lab. Ya, saat ini mereka sedang merancang token ERC20 yang tentunya Ape sendiri akan punya kegunaan, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari narasi ini, untuk mengatasi masalah tersebut, ApeChain akan menyediakan transaksi di Arbitrum One. Peta jalan ApeChain juga akan menghadirkan implementasi Ape sebagai OFT atau Omnichain Fungible Token yang didukung oleh Layer Zero. Jadi Arbitrum Orbit adalah platform yang membangun rantai aplikasi layer ketiga, khusus di atas Arbitrum One dan juga Nova layer kedua. Sejak awal, ApeChain telah dibayangkan sebagai solusi game Web3 yang membutuhkan throughput tinggi dan juga tokenomic yang dapat disesuaikan. Jadi ini adalah narasi terbaru dari ApeCoin, ya, narasi pembentukan layer ketiga di jaringan Arbitrum Orbit, teman-teman, yang mereka masih akan segera develop. Untuk saat ini sih belum ada pernyataan resmi apakah proyek tersebut sudah berhasil atau bagaimana. Tapi yang pasti saya rasa ini bisa menjadi faktor yang bikin ApeCoin bakalan booming lagi ke depannya. Semoga ini bisa terrealisasi ya. Kalau kita perhatikan ApeCoin, dia punya maksimum supply itu sebanyak 1 miliar Ape, sementara yang beredar sekitar 600 juta token. Dan untuk pasarnya sendiri, ApeCoin sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange kayak Coinbase, OKX, Bybit,
Coinbase, KuCoin dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas harusnya nggak ada masalah untuk token ini, teman-teman. Jadi itu dari ApeCoin, masih waiting for a new sentiment positif untuk Ape, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini ya, kita bisa lihat pergerakan dari ApeCoin sebenarnya cukup menarik kalau menurut saya. Coba kalian perhatikan dari pergerakan Ape. Dia belakangan itu terus konsisten membentuk yang namanya lower high baru. Di sini ada lower high, di sini potensial lower high baru. Dan ini sudah mampu atau sudah kita bisa bilang ngetes ya area level support di kisaran 1,7 dolar. Dan kalau kita perhatikan di sini kita bisa ambil garis di sini. Ya, Ape itu bergerak di dalam sebuah ascending channel ya teman-teman, channel meningkat, dan tentunya beberapa area bisa teman-teman perhatikan sebagai salah satu level resistance penting, yaitu ada di kisaran 2,8 dolar teman-teman. Jadi ini peluang pergerakan pada Ape akan seperti ini. Ya, kita hopefully, kita harap semoga pergerakan dari Ape bisa mengalami tren kenaikan dalam jangka waktu menengah seiring dengan berhasilnya dari Ape Chain yang mereka sedang bangun. Jadi sebenarnya faktor fundamental dari Ape ini baru akan muncul ke depannya. Jadi buat spekulasi buy, saya rasa Ape menarik buat kalian cicil. Dengan harapan layer ketiganya berhasil, dan kemudian itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kenapa orang harus hold token Ape ini, teman-teman. Resistance tadi di level kuat adalah di level 2,8 dolar. Kalau dia berhasil menembus level tersebut, maka level kuatnya sudah berhasil ditembus ya, level resistance kuat, dan tentunya resistance become support harusnya akan menjadi fondasi yang bagus buat Ape supaya jangan sampai terjerumus turun di bawah level 2,7 dolar. Jadi buat saat ini saya rasa menarik buat Ape, volume perdagangannya juga bagus. Kemudian dari 4 jam ya koreksi teman-teman, masih koreksi ya, karena Bitcoin dan kawan-kawan juga masih cenderung korektif dalam beberapa waktu. Jadi manfaatkan fase-fase seperti ini buat akumulasi. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman, kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Dapat aku berbagi informasi terbaru tentang market kripto. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.